Welcome to Petra Teens. Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah online Petra dan Tian. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum mulai, kita punya beberapa pengumuman loh buat kalian. Pengumuman yang pertama, ibadah Petra dan Teens masih tetap dilaksanakan secara online. Bisa teman-teman akses pada tanggal 21 Juni, masih di channel YouTube KP Citra 1 pada jam 11 siang. Nah, pengumuman yang kedua, Komsel tetap dilaksanakan secara online ya guys, akan dihubungi oleh PKS kalian masing-masing. So, jangan lupa Komsel. Nah teman-teman, ayo sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita tetap fokus saat ibadah ini berlangsung. Pastikan teman-teman gak buka aplikasi lain ya, tetap stay di video ini. Selamat beribadah. Teman-teman, siapkan hati kita. Kita puji dan sembah Dia. How I live for a moment where I'm still in your presence. How the noise dies down, Lord speaks to me now. You have all my attention. How I linger and listen. I can't miss a thing. And Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my veer into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Kau baik Tuhan. Mari kita ulang dari awal. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the red in my soul, all the love in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's sweet as of old. Lord, I know my heart wants more. My heart wants something new, so I surrender all. Everybody sing. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Sembah Dia. Buat penyertaan-Mu, buat berkat dan kesehatan Tuhan. Saya bersyukur punya Allah yang seperti itu.
Shalom teman-teman Petra dan Teens. Senang sekali karena hari ini saya bisa sharing bersama dengan teman-teman walaupun hanya melalui online. Teman-teman ada di rumah, saya ada di rumah. Tapi saya percaya berkat Tuhan akan tetap tercurah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oke, teman-teman, hari ini saya diberikan tema The Missing Link in Family. Artinya apa? Artinya something is missing in our family. Dan apa yang missing nanti sama-sama akan kita bahas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di masa COVID-19 ini ya, selama pandemi ini kita mengenal, khususnya di Jakarta, di Indonesia, kita mengenal dengan namanya PSBB. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan selama PSBB ini, teman-teman ya, di Instagram, di Facebook, di berita, semuanya menggunakan satu hashtag yang serempak digunakan, yaitu apa? Stay at home, betul. Nah, jadi stay at home ini artinya apa? Kita stay, kita diam di rumah. Nah, teman-teman, rumah yang dimaksud, home yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sebagai bangunan, ya. Jadi teman-teman betul, kita harus stay di rumah kita, ya. Tapi home yang dimaksud sini adalah bukan house, ya. Teman-teman harus perhatikan bahwa house dan home adalah dua kata yang berbeda. Kalau house adalah sebuah bangunan, seperti saya ada di rumah nih, berarti saya ada di sebuah bangunan rumah, ya, terdiri dari semen, terdiri dari batu bata dan lain-lain. Tapi kalau home itu adalah keluarga, ya, dimana kita bisa merasakan adanya kehangatan dalam keluarga kita. Kita merasakan adanya kehadiran orang tua kita, papa, mama, kakak, adik, ya. Kita merasakan itu semua. Jadi teman-teman, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah house dan home, dua kata yang berbeda ya teman-teman ya. Lalu kenapa yang digunakan home bukan house? Teman-teman, karena kalau teman-teman stay at house, di rumah aja ya, di sebuah bangunan, teman-teman bayangin teman-teman ada di rumah dan stay, kalau teman-teman dari bulan Maret sampai, saya lupa kita lockdown ini ya, bukan lockdown, kita PSBB ini dari bulan apa, tapi teman-teman anggap dari bulan Maret sampai sekarang bulan Juni, teman-teman ada di rumah tanpa siapapun, sendirian. Mungkin teman-teman yang main games udah mulai bosan ya, udah nggak tahu mau harus ngapain lagi. Nah, kalau di house ini kita akan merasakan satu kekosongan, kita akan merasakan kita merasakan suatu kebosanan. Karena kenapa? Kita ada di bangunan saja, ya. Tapi kalau kita at home, kalau kita bersama dengan keluarga kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, semuanya itu akan berubah, semuanya itu akan berbeda ceritanya. Karena kenapa? Kita merasakan adanya orang yang kita sayangi ada di dekat kita, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang berbeda. Lalu kita juga sering dengar teman-teman, ada kata-kata home sweet home, ya. Ada kata-kata home bless home. Kenapa home yang dipakai? Balik lagi teman-teman, karena itu dia. Kita merasakan adanya keluarga kita, ya teman-teman. Kita nggak merasa sendirian. Lalu hari ini saya akan membahas ya teman-teman mengenai the missing link in family. Kenapa ya dikasih tema itu the missing link? Apakah ada sesuatu yang hilang? Apakah ada sesuatu yang berkurang? Ada yang kurang dalam keluarga kita? Nah, teman-teman, hari ini saya mau kita fokus ya beberapa menit ke depan. Saya akan membahas ini dengan cepat, dengan padat sebisa mungkin supaya teman-teman bisa mengerti ya. The missing link. Teman-teman, supaya kita tahu apa yang missing, supaya kita tahu bagaimana cara mengisi apa yang hilang dalam keluarga kita, saya mau membahas dengan kata family ya, karena kita membahas tentang family hari ini. Kita mulai dari huruf yang pertama, family apa? F ya. F itu saya kasih penjelasan adalah first thing first ya. Apa yang menjadi prioritas kita? Teman-teman, dalam keluarga, walaupun kita sayang sama orang tua kita sayang sama papa, kita sayang sama mama, kita sayang sama adik, kita sayang sama kakak. Tapi yang menjadi prioritas pertama kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Ya, jadi kita nggak boleh. Saya lebih sayang sama papa daripada Tuhan Yesus, nggak boleh. Ya, saya lebih sayang sama mama daripada Tuhan Yesus, nggak boleh. Teman-teman, di Matius 6 ayat 33 kita tahu firman Tuhan dengan tegas, dengan jelas berbicara apa? Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, hal pertama yang saya mau kasih tahu adalah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita harus tahu siapa prioritas kita. Teman-teman, siapa? Tuhan Yesus, ya.
Jadi dalam keluarga kita, dalam kita membangun keluarga kita bersama orang tua, bersama saudara, semuanya itu harus dilandasi dengan kasih yang Tuhan berikan. Karena kenapa? Gimana cara kita dapat itu? Dari Tuhan Yesus. Itu ya teman-teman ya. Lalu cepat aja nih teman-teman. Dari F, yang huruf kedua apa? A. A itu adalah authority. Ya, teman-teman, dalam bahasa Indonesianya ada otoritas. Teman-teman, dalam keluarga itu penting. Jadi kalau teman-teman dalam keluarga pasti kita tahu adanya kepala keluarga, lalu di bawahnya adalah ibu, lalu di bawahnya biasanya ada baru anak-anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi semuanya itu dalam satu tantanan, dalam sebuah otoritas yang dikepalai oleh kepala keluarga kita. Nah, teman-teman, di atas kepala keluarga kita ini ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Di atas Tuhan Yesus ada siapa? Ada Allah Bapa. Dan teman-teman, kita pelajari dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat tunduk pada otoritasnya, yaitu siapa? Allah Bapa. Nah, teman-teman, kita mau baca juga di 1 Korintus 11 ayat 3. Saya akan bacakan untuk teman-teman 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, teman-teman, kita harus mengerti bahwa dalam keluarga ini Tuhan membuat struktur organisasi, ya. Dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, kepala keluarga yaitu ayah kita, lalu baru di bawahnya adalah istri atau mama kita, baru anak-anak. Nah, teman-teman, ini adalah garis lurus ke bawah. Teman-teman, garis lurus ke bawah ini artinya adalah Allah Bapa menaungi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menaungi siapa? Keluarga kita. Nah, teman-teman, itu artinya garis lurus, adanya struktur. Nah, terus apa hubungannya sama otoritas? Kalau tadi kan kita berbicara tentang garis lurus ke bawah, ya teman-teman ya. Tapi di mana-mana ada garis lurus ke bawah pasti ada juga yang ke atas. Dari anak ke orang tua ke Tuhan Yesus ke siapa? Ke Allah Bapa. Nah, teman-teman, garis lurus ke atas inilah yang dinamakan tunduk sama otoritas. Teman-teman, dalam keluarga, kalau teman-teman yang hari ini bandel, kalau diminta tolong sama orang tua ya, bantuin beres-beres mungkin, dibantuin cuci piring mungkin. Kalau teman-teman masih ngedumel, kalau teman-teman masih nanti aja deh, itu bukan tugas saya. Atau teman-teman ngerasa karena ada adik gitu ya, atau misal ada kakak, udah deh kakak aja, udah deh adik aja. Teman-teman ingat, dalam family huruf A itu adalah authority. Kita harus tunduk sama otoritas, kita harus tunduk sama orang tua kita. Karena kenapa? Saya percaya ketika kita tunduk, teman-teman, ketika kita tunduk sama orang tua kita tunduk sama Tuhan Yesus, maka sebetulnya Tuhan sedang akan memberkati kehidupan kita. Percaya nggak percaya teman-teman, ketika kita tunduk sama otoritas kita, justru Tuhan akan memberikan otoritas kepada kita. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nggak sadar ya, mungkin ketika kita tunduk sama orang tua kita, sebetulnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Contoh, kita diberikan otoritas seperti apa? Bagi teman-teman yang masih sekolah, teman-teman diberikan kepercayaan menjadi ketua kelas mungkin. Teman-teman dipercayakan mungkin menjadi OSIS mungkin. Kalau teman-teman cowok yang olahraga, teman-teman dipercayakan menjadi kapten basket, kapten bola, kapten futsal mungkin. Teman-teman, itu harus kita anggap, kita harus yakini bahwa itu adalah otoritas yang Tuhan kasih. Karena nggak sembarang orang bisa dipilih. Oh enggak, itu mah gurunya aja asal pilih. Enggak, teman-teman. Itu semua karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberikan kita otoritas. Untuk apa? Untuk kita belajar menjadi pemimpin. Karena kita sudah tunduk sama pemimpin kita. Yang mengerti katakan amin. Oke, lalu huruf yang ketiga adalah M. M itu adalah mutual sinergi. Teman-teman, dalam keluarga, bukan hanya dalam keluarga aja, dalam seluruh komunitas, kita membutuhkan yang namanya mutual sinergi. Apa sih mutual sinergi? Teman-teman yang belajar IPA tahu simbiosis mutualisme? Nah, tahu kan? Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Ya, saya menguntungkan adik saya menguntungkan orang tua saya, tapi begitu juga mereka menguntungkan saya. Contoh simpel, teman-teman. Kalau orang tua
nggak usah disuruh. Teman-teman bantuin orang tua nyuci gitu ya. Nyuci piring mungkin, nyapu mungkin, ngepel mungkin, atau mungkin bantu cuci mobil gitu ya. Setelah itu teman-teman dikasih uang jajan lebih. Nah teman-teman, itu mutual sinergi, itu simbiosis mutualisme. Artinya apa? Ketika teman-teman membantu orang tua, ketika teman-teman memudahkan pekerjaan mereka, teman-teman mendapatkan apresiasi. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah mungkin uang jajan. Tapi nggak itu juga, mungkin teman-teman diberikan hadiah, teman-teman diberikan sesuatu. Yang kita fokuskan bukan hadiahnya teman-teman, tapi yang kita fokuskan adalah kita saling bersinergi dalam keluarga, gitu ya. Jangan kita di rumah, teman-teman gini ya, saya bekerja di sebuah bank ya, jadi saya banyak sekali tahu mengenai kondisi ekonomi sekarang. Teman-teman, kondisi ekonomi sekarang ini sangatlah sulit ya. Kalau teman-teman yang orang tuanya memiliki usaha, mungkin teman-teman boleh nanya, usahanya gimana Pak? Usahanya gimana Ma? Hampir semua bidang usaha terkena imbas dari COVID-19 ini. Dan banyak nasabah saya yang mulai stres. Karena kenapa? Jualan nggak bisa. Karena kenapa? Toko tutup. Ya. Kalau toko buka pun nggak ada yang belanja. Karena kenapa? PSBB. Orang-orang pada di rumah. Orang-orang udah nggak bisa keluar gitu loh. Teman-teman yang itu stres loh teman-teman. Karena kenapa? Yang biasanya mungkin ya sehari bisa dapat 1 juta, sehari bisa dapat 2 juta. Tapi hari ini teman-teman 10%, 20% aja itu udah untung. Ya, masih ada yang mau beli aja itu untung. Lalu teman-teman enggak, orang tua saya nggak usaha, orang tua saya karyawan, pekerja ya, pegawai. Teman-teman jangan salah. Pegawai di perusahaan-perusahaan banyak sekali yang kena pemotongan gaji. Ya, teman-teman itu stres gak? Stres. Kalau teman-teman yang misalnya orang tuanya gajinya misalnya 10 juta, teman-teman dipotong 50%, cuma dapat 5 juta. Sedangkan harus bayar listrik, ya teman-teman kalau main game itu butuh listrik, teman-teman kalau tidur yang pakai kipas angin, yang pakai AC itu butuh biaya, ya teman-teman makan itu butuh biaya, semuanya butuh biaya. Dari 10 juta berkurang jadi 5 juta. Itu bukan main, pasti mereka amburadul gitu ya. Suasana hatinya. Nah, teman-teman di sini tugas kita sebagai anak-anak bahwa kita menghibur orang tua kita menjadi penyemangat mereka. Percaya nggak percaya teman-teman, orang tua itu ketika melihat anaknya, ketika melihat keluarganya ya, mereka akan semangat lagi gitu loh. Mereka yang tadinya aduh kayaknya putus asa, mereka kayaknya lemas, kayaknya udah nggak ada jalan keluar deh dalam kondisi kayak gini. Tapi ketika mereka lihat keluarganya mereka jadi ini nih semangatnya gua, ini nih semangat saya ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang sekarang lagi di rumah, teman-teman please jangan cuman main game, jangan cuman video call sama teman-teman, tapi teman-teman kita sama-sama bangun hubungan kita ya. Kita saling bersinergi dengan keluarga kita. Kalau teman-teman yang cuman di kamar seharian ya, bangun tidur, bangun, makan, balik lagi ke kamar. Untung-untung kalau mandi ya, kalau mandi keluar, masuk lagi ke kamar. Ntar siang makan lagi, masuk kamar lagi. Teman-teman please, you have to communicate with your family ya, dengan orang tua kita, dengan ayah, dengan ibu, dengan mama papa, dengan adik, dengan kakak, semuanya ya. Supaya apa? Kita bisa spend our time, kita bisa menghabiskan waktu kita bersama dengan keluarga kita, dan menghabiskan waktu itu nggak cuman habis udah waktunya, enggak, tapi habiskan waktu itu dengan yang berkualitas. Teman-teman bisa tanya kehidupan mereka gimana ya. Terus kalau teman-teman ibadah teman-teman ya, kalau ibadah hari Minggu di ibadah umum, teman-teman bisa ajak orang tua kalian, yuk mama papa kita ibadah sama-sama yuk ya, karena saya yakin kalau ibadah sama-sama itu feel-nya beda teman-teman ya. Oke, saya akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu I itu apa? Intimacy. Nah teman-teman, intimacy kita berbicara bukan bersama keluarga kita lagi, tapi kita berbicara juga dengan Tuhan. Teman-teman, kita harus hidup intim dengan Tuhan dengan cara apa? Kita membangun jam doa kita dan saat teduh kita. Keintiman itu, ketika kita intim sama Tuhan, ada buah yang kita hasilkan. Buah itu apa sih? Yaitu buah-buah roh teman-teman. Kita udah tahu lagu ini, kasih, sukacita, damai, sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Teman-teman, ketika kita hidup intim dengan Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan nggak akan diam, ya. Tuhan akan memberikan buah-buah roh ini, ya. Karakter kita akan diubahkan. Tadinya kita yang suka khawatir, kita diberikan sukacita. Kita yang suka khawatir, kita diberikan damai sejahtera. Teman-teman yang suka marah-marah, diberikan kesabaran. Teman-teman yang tadinya pelit, teman-teman yang tadinya nggak suka memberi, teman-teman diberikan kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan adanya buah-buah roh ini, kita pasti bisa menjadi berkat untuk keluarga kita. Balik lagi teman-teman, intinya untuk keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan hidup intim dengan Tuhan, ya. Lalu berikutnya adalah L, ya. L itu apa? L itu loving with no reason, ya. Jadi apa artinya loving with no reason? Artinya kita mencintai atau mengasihi tanpa alasan. Kalau teman-teman sama mungkin sahabatnya, mungkin kalau teman-teman yang udah punya pasangan, teman-teman suka sama pacarnya, biasanya kita suka itu karena ada alasan, ya. Karena dia cantik loh, karena dia ganteng loh, karena dia baik hati loh, karena dia ramah sekali loh. Mungkin kalau yang cowok-cowok, ya, cewek-cewek itu suka karena dia tuh jago loh main futsalnya, ya, karena dia jago loh main basketnya. Yang cowok-cowok juga ke cewek-cewek, dia pakai bajunya itu bagus loh, terus dia pintar masak loh, terus dan lain sebagai hal. Ada alasan yang kita berikan ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mengasihi seseorang. Tapi teman-teman, di dalam keluarga kita harus loving with no reason, ya. Jadi nggak boleh ada alasan, ya. Seperti kasih Allah, yaitu kasih apa? Agape, tanpa syarat, ya. Dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Walaupun kadang-kadang mungkin orang tua kita suka marah-marah sama kita, ya. Terus kakak adik suka berantem, tapi kita harus mengasihi mereka tanpa alasan. Karena kenapa? Ini adalah keluarga yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita, dan kita nggak boleh menolak, ya teman. Kita nggak bisa pilih. Yosua Mario mau pilih ada di keluarga yang A. Nggak deh, nggak enak. Mau pilih keluarga yang B. Kita nggak bisa pilih itu. Kita nggak bisa lakukan itu. Karena kenapa? Keluarga yang kita kasih semuanya baik yang Tuhan berikan. Yang percaya katakan amin. Jadi teman-teman, L itu adalah loving with no reason, ya. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir adalah Y atau Y. Y ini adalah yield something. Teman-teman, yield something ini berarti adalah kita menghasilkan sesuatu. Nah teman-teman, saya berharap yield something ini berbicara mengenai adalah kita menghasilkan sebuah buah pertobatan, teman-teman. Kalau tadi buah-buah roh kita sudah sebutkan, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan yang yield something ini yang terakhir adalah kita berbuah, yaitu buah pertobatan. Teman-teman, dalam keluarga kita pasti sering banget, ya, kita sebagai anak muda tuh diomelin sama orang tua kita. Kalian ini, ya, pemalas, ya, malas banget, diminta tolong ini susah banget, ya, disuruh belajar apa lagi. Kalau teman-teman diminta tolong apa, teman-teman bilang, udah deh kakak aja, udah deh adek aja deh, dede aja deh, koko aja deh, cici aja deh, ya, kita main lempar-lempar. Teman-teman, kita harus menghasilkan sebuah perubahan dalam kehidupan kita, yaitu buah pertobatan. Teman-teman yang tadinya malas, teman-teman please jangan malas lagi. Kalian harus membantu orang tua kalian di rumah. Kalian harus yang tadinya suka marah-marah, teman-teman juga harus menjadi orang yang sabar, nggak gampang marah-marah. Teman-teman yang tadinya apa-apa tuh kayaknya gampang tersinggung, ya, teman-teman harus bertobat. Teman-teman nggak boleh lagi gampang tersinggung, ya. Jadi dalam keluarga kita kita harus menghasilkan sesuatu, dan saya yakin ketika kita bisa membuktikan bahwa kita adalah manusia yang berbeda, kita adalah anak yang bukan anak yang berbeda, ya, bukan anak orang lain, tapi kita anak yang sama, anak orang tua kita, anak mama papa, tapi dengan kepribadian, dengan dengan karakter yang berbeda. Teman-teman bertobat dari kebiasaan buruk teman-teman, ya. Itu dia, teman-teman. Jadi
Sekali lagi saya mau ingatkan teman-teman, hari ini kita bahas mengenai family. Apa itu family? F-nya adalah first thing first. Ya teman-teman, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ya, karena dia adalah sumber segalanya. Yang pertama F, first thing first. Lalu yang kedua adalah A. A itu adalah authority. Kita sebagai anak, kita harus tunduk sama orang tua kita. Kita juga harus tunduk sama Tuhan Yesus. Kita harus tunduk sama Allah Bapa. Karena kenapa teman-teman? Dengan kita tunduk kepada otoritas kita percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan otoritas kepada kita, memberikan kepercayaan kepada kita. Ya. Lalu yang ketiga adalah M, mutual sinergi. Ya teman-teman, di rumah please jangan cuma main game, jangan cuma video callan, jangan asik dengan dunianya sendiri. Teman-teman, di rumah kita harus saling bersinergi, kita harus saling menguntungkan, kita harus memberikan sukacita sama keluarga kita, sama orang tua kita, sama saudara kita. Lalu berikutnya adalah intimacy. Intimacy, teman-teman, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Nah, kita percaya ketika kita hidup intim, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Lalu yang berikutnya adalah L, loving with no reason. Teman-teman ingat, kita nggak bisa milih keluarga kita. Tapi Tuhan sudah berikan keluarga kita, percaya bahwa itu yang terbaik. Kita harus mengasihi mereka dengan segenap hati kita. Ya, kita nggak boleh mengasihi mereka dengan syarat. Ingat, kasih agape. Lalu yang terakhir adalah Y, yield something. Teman-teman, selain buah-buah roh, teman-teman juga harus menghasilkan yang namanya buah pertobatan. Saya percaya teman-teman ketika kita melakukan semuanya ini, percaya nothing is missing with our family. Kita akan menjadi keluarga yang seutuhnya. Kita bisa menjadi puzzle yang hilang, ya. Kita bisa menjadi, tadinya keluarga kita kok kayaknya nggak enak apa dan lain-lain, tapi dengan adanya kehadiran kita, anak-anak muda yang percaya sama Tuhan, kita menjadi the missing puzzle. Kita bisa complete puzzle itu, kita bisa melengkapi puzzle itu sehingga menjadi sebuah gambar, menjadi sebuah desain yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Oke, teman-teman, di Komsel teman-teman, saya berharap kalian bisa sharing satu sama lain. Yang pertama adalah teman-teman sharing selama kalian PSBB ini, selama kalian di rumah, apa yang sudah kalian lakukan bersama dengan keluarga kalian. Ingat ya, bukan di rumah sendirian main game, ngerjain tugas sekolah, bukan. Tapi apa yang sudah kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Contoh, kalau kayak saya, di keluarga saya ajak mama papa makan. Ingat, makannya bukan di luar tapi ya. Tapi saya ajak makan, saya pesan makanan dari luar, saya pesan ke sini, kita makan bareng. Dan itu kita ngobrol bareng-bareng, kita happy-happy bareng-bareng, sharing bareng-bareng. Terus saya juga pernah ngajak ibadah bareng. Jadi nyalain YouTube satu, lalu saya kalau kemarin saya sama mami saya, ya, seibadah bareng. Itu yang saya lakukan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Saya harap di Komsel kalian masing-masing, kalian bisa sharing. Kayaknya satu aja ya teman-teman ya. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting teman-teman sharing. Dan pastikan teman-teman kita sharing, kita terbuka. Kalau memang kita ngerasa kita nggak melakukan apa-apa, nggak masalah. Jangan menjadi minder, tapi justru itu menjadi dongkrak semangat kita supaya kita bisa melakukan do something buat keluarga kita, ya. Oke, teman-teman, itu aja yang mau saya bagikan buat teman-teman. Semoga pesan yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, teman-teman bisa mengerti dan teman-teman bisa lakukan. Yuk, sama-sama sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan boleh pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dari pujian dinaikkan, dari setiap penyembahan yang kami naikkan, kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami belajar mengenai family. Tuhan, kiranya poin-poin yang dibagikan hari ini boleh merema dalam kehidupan kami. Tuhan,
Biarkan firman ini tidak hanya lewat saja dalam kehidupan kami, tapi biarkan sungguh-sungguh firman ini boleh kami lakukan dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami tahu masa sekarang adalah masa yang sulit. Banyak sekali kegelisahan, kekhawatiran yang kami rasakan, mungkin orang tua kami rasakan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang akan berikan kami kekuatan, Tuhan yang akan berikan kami hikmat, Tuhan yang akan berikan kami sukacita, Tuhan yang akan berikan setiap jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Dan teman-teman, saya percaya ketika kita anak-anak muda boleh melakukan bagian kita boleh menjadi anak muda yang luar biasa, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan berkati teman-teman Petra dan Teens, mereka yang sedang ada di bangku sekolah. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan berikan setiap kami kepintaran, Tuhan yang akan memberikan setiap kami kebijaksanaan, Tuhan yang akan memberikan kami skill-skill yang lebih, Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga memberkati untuk setiap pembina yang ada di komisi Petra dan Teens. Kiranya mereka boleh membimbing setiap kami menjadi anak-anak muda yang radikal, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas ibadah hari ini. Biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari teman-teman sama-sama kita mau katakan amin. Oke, happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Kita udah mengakhiri ibadah kita nih. Tapi sebelum itu, sama-sama yuk kita berterima kasih kepada Koyo sama Mario yang telah menjadi salam berkat di ibadah Petra dan Teens hari ini. Oh ya teman-teman, tadi kan Koyo udah kasih pertanyaan nih. Jangan lupa ya teman-teman renungkan dan kalian bahas di Komsel minggu depan. Happy Sunday See you in the next service. and God bless you. Happy Sunday. See you next week.